Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang saya hormati Ketua Masjid Raya Puri Teluk Jambe dengan segenap jajarannya, Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih melanjutkan kajian tentang kibir. Pada pertemuan yang terdahulu bahasannya sudah sampai kepada bayanu zalil ikhtiyali wa izharihi asarihil kibri fil masyi wa jari siyab. Penjelasan tentang tercelanya kesombongan dan menampakkan keutamaan kesombongan dan menampakkan pengaruh kesombongan di waktu berjalan dan menurunkan pakaian. Itu sudah kita bahas pada bulan yang lalu. Ya. Selanjutnya kita lanjutkan dengan bayanu fadilatit tawadu. Itu lawannya dari kibir, yaitu tawadu. Inilah yang akan kita bahas malam hari ini. Bagaimana keutamaan orang-orang tawadu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua diridhoi oleh Allah, diberikan motivasi, diberikan semangat untuk menjadi orang-orang tawadu sehingga mendapat darajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf. Di dalamnya isinya hujah-hujah semua, Pak. Ya, dalil-dalil semua isinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mazada abdan bi ahwin. Jadi kata Nabi, tiada Allah menambah kepada seorang hamba bi ahwin dengan kemaafan, illa izza, kecuali juga Allah menambah kemuliaan. Jadi orang yang mendapatkan kemaafan, tambahan kemaafan dari Allah, itu senantiasa Allah muliakan dia. Wa ma tawadu'u ahadul lillah, dan tiada seorang merendahkan diri karena Allah. Jadi karena Allah, Pak, merendahkan dirinya, ya, bukan ingin dipuji oleh manusia. Semata-mata merendahkan diri karena Allah. Apa sih maknanya tawadu itu? Ya, lawannya dari kibir. Kalau kibir itu menolak kebenaran, memandang rendah orang lain. Nah, ini senantiasa memandang orang lain lebih tinggi dari dirinya. Itulah tawadu. Walaupun ilmunya tinggi, tapi dia menganggap orang lain itu lebih mulia dari dia. Kalau umurnya lebih tua dari dia, dia yakini orang ini banyak amal ibadahnya, berarti saya belum apa-apanya dengan dia. Kalau orang itu lebih muda dari dia, orang ini sedikit dosanya. Ya, orang ini sedikit dosanya karena baru berapa tahun umurnya. Lebih besar dosanya dia karena sudah lama hidup di dunia. Nah, begitulah cara memandangnya. Ya, orang lain dianggapnya, dipandangnya lebih tinggi dari dia, dari dirinya, lebih mulia dari dirinya. Jadi barang siapa yang merendahkan diri karena Allah, illa rafa'ahullah,
melainkan Allah tinggikan derajatnya, Allah angkat derajatnya. Ya, kalau dia merendahkan diri karena Allah. Ya, ini hadis yang pertama diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah. Ya, hadisnya sahih. Imam Muslim, insyaallah para ulama tidak meragukan hadisnya, hadis Imam Bukhari dan Muslim. Makanya beliau menamakan muttafaqun alaih. Ya. Tidak diragukan tentang kesahihan hadisnya. Itu hadis yang pertama tentang keutamaan orang yang tawadu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Ma min ahadin illa wa ma'ahu malakani." Jadi tiada seseorang, kata Nabi, melainkan bersamanya ada dua malaikat. Walaihi hikmatun yumsikanihi. Ya, pada orang itu ada tali kekang yang dipegang oleh kedua malaikat tersebut. Fa'in huwa rafa'a nafsahu, jika dia menyombongkan diri, jabazaha, kedua malaikat tersebut menarik tali kekang tersebut. Summa qala, kemudian kedua malaikat itu berdoa, Allahumma da'hu, ya Allah rendahkan dia. Wa in wado'a nafsahu, dan jika dia merendahkan dirinya, qala, kedua malaikat itu berdoa, Allahumma rafi'hu, Allahumma irfa'hu, ya Allah tinggikan derajatnya. Jadi kalau seandainya dia merendahkan diri karena Allah, Allah angkat derajatnya. Ini doa malaikat, ya, yang bersamanya, yang selalu, ya, menemani orang tersebut dimanapun dan kapanpun dia berada. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'bah, dan kitab Syu'bah bil Iman, ya, dalam kitab cabang-cabang iman. Itu hadis yang kedua tentang keutamaan orang yang tawadu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ketiga, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuba liman tawadu'u fi ghairi maskanatin. Ya, kebaikan bagi orang yang merendahkan diri bukan karena miskin. Ya, bukan karena miskin dia merendahkan diri. Orang miskin merendahkan diri wajar lah. Ya, namanya juga orang miskin, nggak punya apa-apa. Tapi ini bukan karena miskin dia merendahkan diri. Ya. Wa anfaqon malan, dan kebaikan bagi orang yang menafkahkan hartanya. Jama'ahu bi ghairi maksiatin, dia kumpulkan harta itu dengan cara, tidak dengan cara selain maksiat, dengan cara yang tidak maksiat. Jadi dia mengumpulkan harta itu dari hasil yang halalan thayyibah, ya, bukan dari hasil korupsi, ya, dari hasil maling, ya, tapi dari hasil jerih payah dia, ya, berdagang, bekerja, ya, itu cara dia mengumpulkan harta tersebut. Wa rahima ahla zilli wal maskanah, dan dia berkasih sayang kepada orang-orang yang hina dan orang-orang miskin. Wa khalatu ahlal fiqhi wal hikmah, dan dia bergaul dengan ahli fikih dan ahli hikmah. Jadi orang tersebut senantiasa mendapat kebaikan di sisi Allah, ya, baik karena tawadu, ya, bukan karena miskin, dan dia mengumpulkan harta, ya, dikumpulkannya dengan tidak cara maksiat. Kemudian dia berkasih sayang kepada orang yang hina dan orang yang miskin, dan dia mau bergaul dengan ahli fikih dan ahli hikmah. Ahli hikmah itu ya, dikatakan ahli hikmah itu orang-orang yang
yang perkataannya ya itu sesuai dengan bukti, Pak. Dia ngomong begini, nanti di kemudian hari apa yang dia katakan itu terbukti. Ya, itulah ahli hikmah. Ya, boleh dikatakan waliullah, ya. Syarahnya selalu tepat, selalu benar. Hadis yang berikutnya ini menunjukkan ketawaduan Nabi, ya. Hadis yang keempat ini. Wa an Abi Salamah al-Madini, dari Abi Salamah al-Madini, an abihi dari bapaknya, an jaddihi dari kakeknya, qala beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indana bi Quba, ya bersama kami di Masjid Quba. Ya, Nabi bersama para sahabatnya di Masjid Quba. Wa kana shaiman, dan beliau sedang berpuasa. Wa atainahu inda iftarihi, kemudian kami bawakan untuk beliau di waktu beliau berbuka bikidhim min labanin, satu gelas air susu. Wa ja'alna fihi syai'an min asalin, dan di air susu tersebut sudah kami masukkan sedikit madu ke dalamnya. Jadi dikasih madu ya oleh sahabat itu sedikit. Ya maksudnya untuk pemanis lah barangkali, ya. Falamma rafa'ahu, maka ketika Nabi mengangkat gelas tersebut, wazaqahu wajada halawatal asal, ya kemudian Nabi merasakan, ya beliau mendapati ada rasa madu, ya. Faqal, kemudian beliau bersabda, mahaza, apa ini, kata Nabi. Kulna, sahabat menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ja'alna fihi syai'an min asalin, kami masukkan sedikit ke dalam susu itu sedikit madu. Bahwa doahu, kemudian Nabi meletakkan gelas minuman tersebut. Waqal, dan beliau bersabda, amma inni la uhrimhu, adapun aku tidak mengharamkan madu. Wa man tawaddu'a, barang siapa merendahkan diri lillah, karena Allah, rafa'ahullah. Jadi Nabi enggak mau, Pak, ya air susu dicampur dengan madu begitu, menunjukkan perasaan beliau itu menunjukkan kesombongan lah begitu. Itu saking beliau tawaduknya, ya di sisi Allah. Makanya Allah sangat memuji akhlak beliau. Dikatakan oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim, dalam surah Qaf atau surah Qamar itu, ya. Wa innaka la'ala khuluqin azim, kata Allah, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang agung, yang mulia. Itu Allah puji akhlak beliau, ya. Jadi Nabi itu benar-benar sifatnya sangat tawadhu, Pak. Wa man takabbara wada'ahu Allah, barang siapa yang menyombongkan diri, Allah rendahkan dia. Wa man ittakhsada agnahu Allah, dan barang siapa yang bersikap sederhana, maksudnya hemat dalam pengeluaran, ya, pandailah mengelola keuangan, agnahu Allah, niscaya Allah mengayakan dia. Jadi Allah jadikan dia orang kaya. Wa man bazara, dan barang siapa yang berbuat mubazir, boros maksudnya, afkarahullah, Allah memiskinkannya. Jadi orang yang boros, ya insya Allah, ya jadi orang miskin. Ya, apalagi ke pasar lihat lagi HP, udah punya HP yang bagus, lihat lagi HP, beli lagi itu gitu, ya yang nggak dibutuhkan, sesungguhnya nggak dibutuhkan tapi dibeli aja, itu orang boros itu, ya. Dan banyak contoh-contohnya, Pak, orang yang boros itu tidak bisa mengatur keuangan, akhirnya hidupnya miskin. Di hari tuanya udah pensiun miskin. Yang lucunya lagi ngontrak di rumah sendiri, karena rumah itu udah dijual, ngontrak di situ. Nah itu, Pak, ya, karena tidak bisa mengatur keuangan itu. Akhirnya itu yang terjadi. Man aksara zikrullah, dan barang siapa yang banyak mengingat Allah, ahabbullah,
niscaya Allah mencintainya. Jadi orang yang banyak berzikir dengan Allah dimanapun dia berada, itulah makna hadis Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta. Itu Pak, maksudnya begitu. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Maksudnya dimanapun kita ingat Allah. Ya, insya Allah kalau banyak ingat Allah, yang nggak akan macam-macam kita hidup itu. Kalau jadi pejabat, insya Allah amanah. Ya, kalau dia bekerja amanah, tidak mau mengambil yang bukan haknya. Ya, itulah orang yang banyak ingat Allah. Ini kenapa terjadi banyak korupsi? Ya karena itu tadi. Ya, iman itu hanya di rumah, di masjid gitu. Begitu keluar dari rumah imannya hilang. Imannya ditinggal di rumah, tinggal di masjid gitu. Dia ngomong sama imannya, "Hai iman, kamu tinggal dulu di masjid ya. Saya mau kerja ini." Kan gitu. Warwiya anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi nafrin bin ashabihi fi baitihi. Jadi Nabi ya bersama sekelompok dari sahabatnya ya berada di rumah sahabat tersebut, yakuluna ya, beliau makan bersama para sahabatnya. Faqama sa'ilun, kemudian ada seorang peminta-minta ya, alal babi ya, berdiri di dekat pintu rumah itu ya, dekat pintu rumah sahabat Nabi tadi itu, di mana Nabi sedang berada. Wa bihi zamanatun yaqtruhu yatakarrahu ya, orang si peminta tersebut ya kena penyakit lumpuh, yatakarrahu minha, dan ada orang yang tidak suka kepadanya. Fa'azana lahu, kemudian Nabi mengizinkan si peminta-minta itu untuk masuk. Ya, begitulah Rasulullah ya, tidak memandang orang siapa gitu. Ya. Sekalipun peminta-minta ya sudah lumpuh, diizinkan masuk oleh Nabi. Falamma dakhala, kemudian ketika peminta-minta itu masuk, adalah sahur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala fakhzihi. Kemudian Rasul mendudukkan si peminta-minta itu di pahanya, di peluknya, Pak. Ya, itulah akrabnya Rasulullah ya. Peminta-minta yang lumpuh didudukkan oleh beliau di pahanya. Summa qala, kemudian Nabi bersabda kepada orang tersebut, summa qala lahu, kemudian Nabi bersabda kepada si peminta-minta itu, it'am, makanlah kamu. Jadi sudah makan oleh Rasulullah ya, si peminta-minta tersebut. Ka'anna rajulan min Quraisy, kemudian ada seorang ya laki-laki Quraisy yang berada bersama Nabi di kala itu, asma'aza minhu ya, merasa jijik dengan si peminta-minta itu, wa takarahu, dan tidak menyukainya ya. Kemudian akhirnya apa yang terjadi, si orang Quraisy itu terkena penyakit lumpuh juga seperti dialami si peminta-minta itu tadi. Nauzubillah min dzalik. Karena menunjukkan kesombongan, Pak. Inilah ya murkanya Allah dengan orang yang sombong. Ya. Ada si peminta-minta lumpuh ya, dipandang enteng, dipandang rendah, nah, itu yang terjadi. Ya, kemudian akhirnya dia meninggal dunia ya, sama dengan penyakit yang diderita oleh si peminta-minta itu tadi. Itulah ya akibat orang yang bersikap sombong ya, tidak tawadu, tidak mau merendahkan diri ya, mentang-mentang Anda si peminta-minta yang sudah lumpuh ya diperlakukan seperti itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmizi, Ibnu Majah. Dari hadis Jabir, hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmizi, Ibnu Majah ya, 3 hadis periwayat ini yang meriwayatkan hadis ini. Saya rasa cukup lah ya 3 hadis ini ya sebagai hujah bagi kita semua. Kalau semuanya disampaikan ya, nanti waktunya nggak ada membahas yang lainnya.
Nah, ini ada satu lagi hadis. Ya, ini yang sering dijadikan pertanyaan oleh orang-orang, emang kita boleh sombong sama orang yang sombong? Nah, ini Pak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Ini terakhir ya, hadis tentang tawaduk nih. Nabi bersabda, "Idza ra'aitumul mutawaddiin," apabila kamu melihat orang-orang yang tawaduk, min ummati, dari umatku kata Nabi. Fatawaddu'u lahum, maka bersikap merendahkan dirilah kamu kepada mereka. Jadi kalau kita ketemu dengan orang-orang tawaduk, kita diperintah oleh Nabi juga kita harus tawaduk kepada dia. Ya. Wa iza ra'aitumul mutakabbirin. Nah, apabila kamu melihat orang-orang yang sombong, fatakabbaru alaihim, maka kamu pun berlaku sombong terhadap mereka. Jadi sombongkan pula, Pak. Ya. Paling dalika mazilatul lahum wa sigorun, karena yang demikian itu adalah untuk merendahkan dia dan menganggap kecil dia. Jadi supaya dia sadar. Jadi kata sombongkan juga dia, karena agar dia sadar ya dengan kesombongannya itu. Ini Pak hadisnya. Boleh nggak kita menyombongkan diri pada orang yang sombong? Boleh. Ya. Jadi akhirnya dia kan dengan kita sombongan itu akhirnya dia tersadar, Pak. Yang sadar diri jadinya, yang tidak menyombongkan lagi, tidak menyombongkan diri lagi. Ya, ini hadis yang terakhir yang tentang bahasan tawaduk ya. Karena sering yang ada pertanyaan ya di majelis ya, saya ditanya tentang hal begini. Boleh Pak Ustadz kita menyombongkan diri dengan orang yang sombong? Saya bilang boleh. Supaya dia sadar, ya, supaya tidak patut, tidak layak bagi dia untuk berbuat sombong itu. Sekarang kita lanjutkan dengan kajian bayanu hakikatil kibri wa apatihi. Penjelasan tentang hakikat kibir dan bahayanya. Ya. Kajian kita berikutnya. Nanti jam 7 kurang 10 menit lah ya, saya kasih nanti tanya jawab. I'lam, ketahuilah kata Imam Al-Ghazali, annal kibra yunqasamu ila batinin wa zahirin, bahwa kibir itu terbagi kepada yang batin dan yang zahir. Fal batinu huwa khuluqun fin nafsi, yang batin itu adalah akhlak atau perangai di dalam jiwa, di dalam hati. Wa zahiru wa a'malu tasduru anil jawari, dan amal perbuatan terjadi, dan yang zahir maksudnya adalah amal perbuatan yang terjadi ya dari anggota badan. Wa ismul kibri, dan nama kibir bil khuluqil batinin, untuk akhlak yang batin atau perangai yang batin, ahakun adalah lebih tepat. Jadi kalau orang itu sombongnya masih di dalam hati, belum nampak di dalam anggota, dalam perbuatannya, itu namanya kibir, Pak. Ya. Jadi kalau orang itu sombong masih dalam hati, belum nampak dalam perbuatannya, itu namanya kibir. Wa amal a'malu fa innaha samaratun li dzalikal khuluq, dan amal perbuatan sesungguhnya adalah hasil pada akhlak itu. Wa khuluqul kibri, dan perangai kibir atau akhlak kibir mujibun lil a'mal, mengharuskan kepada perbuatan. Walidzalika iza zaharu ala jawarhi, karena itu apabila telah tampak ya pada anggota badan, yuqalu, namanya takabbur. Nah itu Pak. Jadi kalau sudah nampak dalam perbuatannya ya melalui anggota badannya, namanya bukan lagi kibir tapi takabur. Maka kita sering bilang kan, jangan takabur gitu loh, kan gitu ya. Nah itu Pak, sudah tampak dalam perbuatannya. Fa'iza lam yazhar, apabila belum tampak, yuqalu fi nafsihi, ya,
apabila belum tampak dari anggota badannya, yuqalu fi nafsihi kibrun, ya, dinamakan pada dirinya ada sifat sombong. Nah itu. Fal aslu, ya, dan kibir itu pokoknya huwal khuluqul ladzi bin nafsi, yaitu akhlak yang ada di dalam jiwa, ya, di dalam hati. Wa huwal istirwahu, yaitu berbangga diri. Wa rukunu ila ru'yatin nafsi, dan cenderung untuk, ya, melihat diri fauqal mutakabbari alaihi, ya, lebih atau di atas orang yang disombongi atasnya. Ya itu Pak. Ya, jadi orang yang takabur itu, ya, orang yang sombong itu orang yang berbangga diri dan cenderung untuk dilihat dirinya, ya, melebihi atas orang yang disombonginya. Fa innal kibra yastad'a mutakabbaron, karena sesungguhnya, ya, sifat sombong itu menarik atau melibatkan orang yang disombongi alaihi atasnya, wa mutakabbaron alaihi, wa mutakabbaron bihi, dan sesuatu yang disombongi dengannya. Wa bihi yang fasilul kibru anil ujubi kama sayati, karena itu terpisahlah antara kibir dan ujub sebagaimana akan datang keterangannya. Jadi ada kibir, ada ujub. Nanti setelah kibir nanti ada pembahasan tentang ujub. Ya, karena ada perbedaan Pak antara kibir dan ujub itu. Wa innal ujuban la yastad'a ghairal mujibi bal law lam yakhluqil insan illa wahda tasawwaru ayakuna mujiban wala tasawwaru ayakuna mutakabbiran. Jadi di sini dijelaskan oleh Imam Ghazali bahwa ujub itu tidak melibatkan orang yang lainnya kecuali orang yang ujub itu sendiri. Jadi kalau seandainya tidak Allah ciptakan manusia kecuali hanya dirinya sendiri, yang orang yang ujub itu akan tergambar bahwa dia akan berbuat ujub dan tidak akan tergambar dia akan berbuat sombong, karena sombong itu pasti melibatkan yang lainnya, ya. Orang sombong itu pasti ada yang disombonginya. Nah itu bedanya Pak, ya. Tapi nggak mungkin lah, ya, tidak Allah ciptakan manusia yang lainnya, nggak mungkin dia sendiri, ya, karena sudah tercipta demikian. Nah, kemudian selanjutnya Imam Ghazali menjelaskan wala yakfi aista'zima nafsahu, dan tidak mencukupi bahwa seseorang memandang dirinya besar, liyakuna mutakabbiron, dia menjadi orang yang sombong, fa innahu qad yasta'zimu nafsahu, kadangkala, karena sesungguhnya kadangkala dia memandang besar dirinya, walakinnahu yara ghairuhu, akan tapi dia melihat orang yang lainnya azamu min nafsihi, lebih besar, lebih agung, lebih mulia dari dirinya. Jadi maksudnya begini Pak, kita memandang diri besar nih karena ilmu lah gitu ya. Ini kadang-kadang kan yang sering mendorong orang tuh cepat sombong itu karena ilmu biasanya, ya. Tapi begitu dia melihat orang yang lain, ya, dia meyakini orang itu lebih berilmu dari dia, dia pandang orang itu lebih hebat dari dia ilmunya, itu tidak sombong, gitu Pak. Orang yang demikian tidak sombong, ya. Tapi kalau dia dirinya aja yang merasa lebih hebat dari yang lainnya semata gitu ya, nah itu baru dia menjadi orang yang sombong. Tapi kalau dia pandang orang lain lebih dari dia, nah itu dia belum menjadi orang yang sombong. Atau yang semisal, yang sebanding dengan dirinya, ya, dia pandang dirinya dipandang orang lain begitu, yaitu dia belum menjadi orang yang sombong. Jadi di sini dijelaskan oleh Imam Ghazali, di samping sombong ini, ya,
ada yang namanya tiupan kesombongan, ya itu yang selalu Pak membikin ya di hati itu lintasan-lintasan hati ya untuk mendorong orang tersebut menjadi sombong ya. Oleh karena itulah Nabi selalu berdoa kepada Allah, di mana doa beliau, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda atau berdoa, a'udzubika min naqatil kibriyai, aku berlindung kepadamu ya Allah dari hembusan kesombongan. Ini Nabi selalu berdoa begitu ya, berdoa kepada Allah agar Allah jauhkan ya sifat sombong itu dari diri beliau. Wa kadzalika qala Umar, demikian pula sahabat Umar berkata, akhsha antang tafiqa hatta tablugori Suriya, akhsha antan tafiqa hatta tablogo Suriya. Jadi kata Umar bin Khattab, saya khawatir bahwa hembusan kesombongan itu ya meniup hingga sampai ke bintang Suria. Ini maksudnya bahasanya bahasa kiasan Pak ya. Beliau mengatakan begitu. Beliau mengatakan begini, billazi istazanahu ayya'izu ba'da sholati subhi. Beliau mengatakan demikian itu ketika ada orang yang meminta izin kepada beliau ya untuk memberikan nasihat atau pengajian lah begitu ya setelah sholat subuh. Jadi ada orang yang ingin menyampaikan pengajian setelah sholat subuh, nah meminta izin pada ya sahabat Umar bin Khattab. Nah, sehingga beliau mengatakan begitu, takut ada sifat sombong itu terhembus ke dalam hati beliau, nah sehingga beliau mengatakan begitu kepada orang yang minta izin tersebut. Ya sampai di sini barangkali udah jam 18.53, 6 menit lagi. Barangkali di antara para jamaah ya ada hal-hal yang mungkin perlu kita diskusikan ya, mangga. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukurillah. Telah yang disampaikan oleh guru kita mengenai tawadu, sifat tawadu dan juga sifat kibir ataupun sombong ya. Ya boleh juga yang lain-lainnya yang barangkali dari jamaah ada yang bertanyakan yang kurang jelas, maka kalau ada yang tanyakan silahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, ada dua yang perlu kami aturkan untuk dijelaskan. Yang pertama, di dalam surat Al-Kahfi itu kebetulan pas ujungnya juz 16 ya. Qala innaka lantas tatinga mangya sobro. Itu kata Nabi Khidir kepada Nabi Musa ketika Nabi Musa berguru. Nah, ini kata-kata Nabi Khidir ini termasuk dalam hal sombong atau tawadhu. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, tidak jarang kita mendapati pada apabila ada namanya lelang sedekah itu, ada seseorang yang menyampaikan dalam satu amplop itu tulisannya hamba Allah. Tapi di dalamnya itu sudah ditulis namanya, gelarnya, jabatan. Ini termasuk gimana Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi kurang jelas tadi, Pak Haji, apa tadi? Ya? Surat Al-Kahfi yang mengenai Nabi Khidir ke Nabi Musa. Oh, Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Oh, maksudnya yang sombong itu Nabi Khidir maksudnya gitu? Ya, Nabi Musa. Oh gitu. Kalau yang disampaikan oleh Nabi Khidir itu kan mengatakan, apa yang saya perbuat ini bukan maunya saya, tapi adalah Allah bersama dia. Itu Pak, di akhir ayat kan dijelaskan begitu. Jadi yang diperbuat oleh Nabi Khidir, setelah Nabi Khidir menjelaskan tentang 3 hal yang beliau perbuat itu, pertama kapal dibocorkan, ya kan? Kemudian yang kedua anak kecil dibunuh,
Kemudian yang ketiga, ada sebuah bangunan sudah mau rubuh, beliau dirikan kembali. Itu di akhir ayat itu penjelasan beliau tentang takwil daripada perbuatan beliau tersebut. Di akhir ayatnya beliau mengatakan, apa yang saya lakukan itu bukan maunya saya, tapi adalah kehendak dari Allah. Jadi apa yang beliau katakan itu bukan menunjukkan kesombongan, ya. Karena ilmu hakikat itu dengan ilmu syariatnya itulah bedanya, Pak, ya. Kalau ilmu hakikat itu sesuatu yang tidak diketahui oleh orang. Orang sulit bisa memahami apa yang beliau perbuat, ya kan? Nah, makanya beliau mengatakan, kamu tidak akan mampu sabar bersama saya karena kamu belum memahami tentang sesuatu itu, gitu masalahnya. Ya, dia memang belum paham. Nabi Musa itu nggak paham itu apa yang akan diperbuat oleh beliau itu. Maka beliau katakan begitu, bukan menunjukkan kesombongan sebetulnya, tapi untuk meyakinkan Nabi Musa bahwa ikut saya ini, ya istilahnya beratlah istilahnya, ya untuk ujian berat dari Allah yang akan kamu alami gitu. Maka beliau katakan seperti itu. Kan beliau katakan, lantas tati'ah ma'iya sobro, kamu tidak akan sanggup bersamaku untuk sabar itu. Maka beliau katakan demikian. Itu, Pak. Jadi maknanya bukan menunjukkan kesombongan, tapi Allah yang menyampaikan begitu kepada beliau agar Nabi Musa, ya, itu sejarahnya, Pak. Nabi Musa itu sampai diperintah Allah untuk menemui Nabi Khidir itu karena beliau sombong, Pak, sebetulnya. Kenapa beliau dikatakan sombong? Umatnya bertanya, wahai Musa, siapakah yang paling hebat ilmunya di saat ini? Nah, gitu. Apa kata Nabi Musa? Ya saya ini kalau mau, saya ini berbicara langsung dengan Allah gitu. Nah, itulah akhirnya ditegur oleh Allah, disuruh nyari Nabi Khidir itu, bahwa di atas langit itu ada langit. Jangan merasa GR dulu bahwa kamu punya ilmu. Nah, gitu, Pak. Itu kisahnya begitu. Nah, kemudian ada orang yang bersedekah. Sedekah itu kan siron wa alaniyah. Boleh secara rahasia, boleh dengan terang-terangan. Yang terang-terangan itu kita punya motivasi agar yang lainnya bisa ngikut, ya, bisa ngikuti langkah dia gitu, ya, untuk bersedekah itu tujuannya. Selama itu niatnya, insya Allah masih tergolong ikhlas, gitu, Pak. Kalau niatnya yang lain-lain ingin dipuji orang di luar hamba Allah, tapi ditulis di dalamnya ada jabatan segala macam, ya kan, tapi ingin dipuji orang, nah itu udah riya jatuhnya. Tapi itu kembali kepada orang tersebut, niatnya apa dulu gitu. Karena masalah ikhlas ini kita sulit, Pak, mengatakan orang itu riya, orang itu ikhlas, nggak bisa juga, ya kan? Karena ikhlas itu adanya di hati kita masing-masing gitu. Jadi kita nggak bisa memvonis orang itu riya, vonis orang itu ikhlas, ya belum tentu juga. Orang itu ikhlas tapi ternyata ada riyanya gitu, ya. Jadi sulit kalau masalah ikhlas dan riya ini kita langsung kemukakan gitu. Ya, barangkali gitu jawaban saya. Ya, barangkali ya. Ya, alhamdulillah, karena waktu juga habis, sudah sampai ke waktu Isya, maka terima kasih apa yang disampaikan, mudah-mudahan menambah pengetahuan kita, menambah keimanan kita dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan mari sama-sama kita akhiri dengan sama-sama kita membaca doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.